wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Atika Dalili Ahmad. Saya adalah dosen di program studi farmasi Institut Teknologi Sumatera. Video ini menjelaskan aktivitas Tridharma perguruan tinggi saya sebagai dosen di bidang pengajaran. Dan video ini dibuat untuk memenuhi dokumen PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2023 gelombang 2. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah farmakoepidemiologi. Mata kuliah farmakoepidemiologi ini adalah salah satu mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS teori yang ditawarkan pada rumpun farmakologi dan farmasi klinik program studi farmasi Institut Teknologi Sumatera. Terdapat 2 capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis farmakoepidemiologi, meliputi variabilitas respon dan penggunaan obat pada populasi, ukuran status kesehatan, serta cara perhitungannya. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang penelitian farmakoepidemiologi. Mata kuliah farmakoepidemiologi ini mencakup pembelajaran mengenai 1. Definisi, maksud dan tujuan dari studi farmakoepidemiologi. 2. Dasar-dasar epidemiologi serta keterkaitan farmakologi dalam studi farmakoepidemiologi. 3. Perspektif farmakoepidemiologi ditinjau dari aspek industri, akademik, dan badan pengaturan. 4. Bentuk pengukuran, metode penelitian, dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam studi farmakoepidemiologi. Yang kelima, sistem pelaporan farmakoepidemiologi. 6. Studi penggunaan obat. Yang ketujuh, efek obat yang menguntungkan dan merugikan dalam studi farmakoepidemiologi. Yang terakhir, efek obat terhadap kualitas hidup. Pada pertemuan pertama perkuliahan, dosen dan mahasiswa melakukan diskusi terlebih dahulu mengenai peraturan perkuliahan, rencana pembelajaran selama 1 semester, dan metode evaluasi perkuliahan yang akan disepakati bersama. Kesepakatan ini akan dimuat dalam suatu kontrak kuliah mata kuliah farmakoepidemiologi. Kontrak kuliah ini juga mencantumkan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mingguan, metode pembelajaran, referensi pembelajaran, evaluasi dan penilaian pembelajaran, serta peraturan selama perkuliahan berlangsung. Pembelajaran mata kuliah farmakoepidemiologi ini dilakukan secara daring ketika pandemi, sehingga perkuliahan dilakukan melalui Zoom Meeting atau Google Meet, dan juga sistem pembelajaran e-learning menggunakan Google Classroom. Komunikasi antara dosen pengampu dan mahasiswa dapat dilakukan dengan tanya jawab selama perkuliahan berlangsung maupun tanya jawab melalui Google Classroom. Kriteria penilaian mata kuliah ini terdiri dari nilai UTS, nilai UAS, dan nilai kuis dan tugas dengan bobot masing-masing sebesar 30%, serta nilai keaktifan dan kehadiran mahasiswa sebesar 10%. Berikut adalah referensi textbook yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah farmakoepidemiologi ini. Namun, untuk dapat mengupdate materi pembelajaran, dosen pengampu memberikan materi berdasarkan jurnal terbaru terkait materi yang diajarkan. Mahasiswa juga melakukan telaah jurnal terbaru untuk mengupdate wawasan terkait farmakoepidemiologi. Selanjutnya, saya akan mencontohkan proses pengajaran yang telah dilaksanakan dalam mata kuliah farmakoepidemiologi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu.
Selamat pagi, Ibu. Ya, mohon maaf ya, pertemuan kita sempat tertunda. Terima kasih yang sudah hadir. Jadi pertemuan kali ini itu adalah pertemuan dengan saya yang kedua ya dan yang terakhir. Jadi setelah ini nanti mungkin Bu Sudewi. Nah, jadi di dalam kita mulai saja ya. Ini sudah lengkap belum ya? Kita lihat dulu mahasiswa-mahasiswanya. Ya, mohon untuk diaktifkan kameranya ya, biar saya bisa kontrol selama perkuliahan. Baik. Lihat. Ya, muka-mukanya ini belum pada mandi semua ya. Oke. Dinda baru bangun ini kayaknya ya, Dinda. Dindanya bengong, benar-benar baru bangun dia berarti. Atau nggak dengar? Oke. Saya melihat muka-muka yang 2019. Devis lagi di mana, Devis? Dari pasar, Bu, baru mau Dari pulang. Ya, oke. Lain kali kalau kuliah di ini ya, di rumah ya, biar fokus kuliahnya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertemuan kita kali ini itu, ya oke. Pertemuan kita kali ini itu akan membahas tentang studi penggunaan obat ya dalam farmakoepidemiologi. Jadi dalam studi penggunaan obat nanti apa saja yang kita pelajari ya, kita lihat bahwa yang akan kita bahas hari ini tidaknya akan membahas tentang penggunaan obat rasional ya. Jadi kebanyakan kita membahas tentang penggunaan obat rasional, kemudian permasalahan-permasalahan apa saja dalam penggunaan obat yang perlu dibahas atau dievaluasi, yang butuh dilakukan evaluasi, kemudian pengukuran penggunaan obat, termasuk apa saja sih indikator yang dapat kita gunakan untuk studi penggunaan obat rasional, termasuk dalamnya penggunaan evidence based medicine untuk studi penggunaan obat. Ya, kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah tadi ya, kita lebih bahas ke penggunaan obat rasional atau disingkat biasanya POR ya. Jadi kalau di Kementerian Kesehatan, guideline-guideline-nya penggunaan obat rasional itu disingkat POR. Nah, jadi WHO dari tahun 85 itu sudah concern tentang penggunaan obat rasional atau rasionalitas penggunaan obat ya. Jadi definisinya itu adalah obat yang rasional itu ketika digunakan dikonsumsi oleh pasien itu adalah obat yang diterima sesuai dengan indikasinya gitu ya, appropriate, proper, correct gitu ya, sesuai, tepat dan benar dengan indikasi waktunya benar, apa namanya, pemberian obatnya dan harganya yang terjangkau. Nah, itu sebenarnya inti dari penggunaan obat rasional ya, harus rasional ya. Jadi pertama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja obat. Tadi saya sudah disebutkan di awal ya. Jadi kalau kita pengobatan yang nggak rasional, tadi misalnya dokter tidak meresepkan obat sesuai dengan guideline yang ada di rumah sakit, sehingga dia meresepkan obatnya, pasiennya harus menebus obatnya di tempat lain. Nah, itu kan menjadi kerugian dan perencanaan, kemudian pengadaannya menjadi tidak efektif gitu ya, dan belanjanya tidak efisien. Jadi banyak obat yang ED, hasilnya akan seperti itu. Nah, jadi untuk meningkatkan efektivitas kita harus studi obat itu harus rasional, harus sesuai dengan guideline-nya, harus terjangkau sehingga apa? Kita berupaya untuk memberikan pengobatan kepada pasien itu yang cost efektif ya. Jadi harganya terjangkau, efektivitasnya juga bagus gitu, sama sebanding dengan obat-obat yang harganya mahal dalam medical intervention ya. Jadi itu alasan yang pertama. Yang kedua, mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh obat sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi
ketika obatnya rasional gitu ya, harganya terjangkau gitu, terus pengadaan procurement-nya itu efektif, efisien. Nah, pasien itu akan lebih mudah untuk mendapatkan obat-obatan. Bayangkan saja kalau tadi dokternya ngeresepin obat tidak sesuai dengan guideline, mau nggak mau akan butuh biaya lagi pasiennya untuk menebus obat ke apotek yang lain, misalnya di luar rumah sakit. Nah, itu kan ada biaya di sana. Itu menjadi tidak rasional. Butuh biaya apa saja di sana? Kalau farmakoekonomi dibahas biaya untuk makannya yang mau ke sana, biaya bensinnya, tenaganya. Nah, itu dihitung semua. Itu menjadi tidak cost efektif. Nah, untuk mempermudah akses maka harus rasional. Jadi apa namanya, obat-obatan itu harus disediakan gitu ya, harus tersedia 100% atau kalau WHO itu standarnya lebih dari 80% harus tersedia gitu ya, di tempat dia untuk menembus obat. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan ya, tadi sesuai dengan indikasinya, benar nggak? Kalau dia nggak demam ngapain sih dikasih paracetamol gitu kan. Nah, kemudian harganya terjangkau ya, jadi itu yang tadi kita bahas. Nah, yang ketiga, mencegah dampak penggunaan obat yang tidak tepat yang dapat membahayakan pasien. Tadi obat rasional itu salah satu permasalahannya adalah overprescribing ya. Jadi ada banyak dan cenderung pada pasien-pasien dengan usia lanjut di atas 65 tahun itu mendapatkan obat lebih dari 3. Standar WHO-nya 2, ya 2,7. Lebih dari itu dibilang polifarmasi atau lebih dari standar minimum maksimal obat yang bisa diberikan. Nah, dampak bahayanya apa? Resiko bahayanya ada efek samping, kemudian interaksi obat dengan obat, kemudian menimbulkan penyakit yang baru. Nah, itu kenapa harus rasional? Karena kita mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan gitu ya, adverse drug reaction gitu ya dari penggunaan obat yang terlalu banyak. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan. Nah, jadi ada anggapan atau persepsi gitu ya yang diteliti bahwa semakin banyak obatnya yang diberikan itu ada hasil penelitian bahwa pasien itu menganggap mutu pelayanannya semakin yang diberikan pada fasilitas kesehatan itu semakin rendah gitu. Ada yang seperti itu ya. Jadi pasien-pasien sekarang sudah cukup pintar gitu ya. Semakin banyak obatnya mereka semakin bertanya, penyakit saya ini apa sih kok obatnya banyak banget. Nah, itu yang harus kita jaga gitu ya sebagai pemberi pelayanan kesehatan dengan mutu yang harus terjamin. Oke, ya sekarang kita bahas satu-satu permasalahannya ya. Permasalahan dulu sebelum kita belajar bagaimana melakukan studi tentang evaluasi penggunaan obat gitu ya. Nah, salah satu permasalahannya tadi di atas yang sudah saya sebutkan adalah overprescribing, peresepan berlebih atau istilah lainnya mungkin yang perlu kalian catat polifarmasi. Ya, poli artinya banyak, farmasi berarti obatnya diberikan banyak dalam segi jumlahnya. Ya, jadi kalau kita lihat definisinya, polifarmasi itu adalah penggunaan jumlah obat yang sangat banyak, yang lebih dari indikasi yang diharuskan. Misalnya dia ada hipertensi gitu ya, kemudian ada komplikasi yang lain. Nah, itu apakah sudah sesuai obat-obatnya gitu ya? Jumlahnya, indikasinya ada hipertensi, ada diabetes, obatnya sudah sesuai dengan belum itu? Atau jangan-jangan ada obat-obat lain yang indikasinya untuk apa sih gitu. Nah, itu yang perlu diteliti ya. Studi penggunaan obat itu ke arah sana. Ya, atau definisi lainnya adalah peresepan dengan multiple medication gitu ya. Jadi dalam satu resep itu ada obat untuk anti nyerinya ada 2 kombinasi. Ibuprofen sama paracetamol. Nah, bahkan itu di guideline WHO pun nggak ada kombinasi seperti itu. Kalau demam ya obatnya paracetamol. Kalau ada inflamasi ya obatnya bisa NSAID gitu. NSAID juga bisa pereda nyeri, pereda demam, pereda antiinflamasinya juga ada. Jadi nggak perlu adanya kombinasi seperti itu. Ya, kita lihat dari sesuai dengan guideline-nya WHO. Nah, sekarang kita lihat di bawah ini ada grafik yaitu dari penelitian yang saya dapatkan. Saya cari tentang polifarmasi sekarang ya. Trennya gimana sih polifarmasi sekarang ya? Jadi ternyata polifarmasi atau peresepan berlebih overprescribing itu masih menjadi fokus para peneliti gitu ya. Mereka masih tertarik untuk melihat bagaimana sih pemberian obat di pelayanan ya
kesehatan gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat di gambar yang A ini, saya ambil dari penelitiannya Chang DKK ini, mereka menemukan bahwa gitu ya, semakin kalau kita lihat grafiknya ya, ya jadi yang hitam ini itu umur di atas 80, kemudian yang garis-garis ini yang ada bulat yang tidak hitam itu adalah pemberian obat untuk pasien antara usia 65 sampai 69 tahun ya. Nah, mereka melakukan studi terhadap lebih dari 900.000 orang gitu ya. Nah, ternyata hasil penelitian mereka itu semakin dilihat sesuai dengan usianya, usia lebih dari 65 tahun itulah yang rentan terhadap penggunaan diberikan obat yang mendapatkan polifarmasi gitu ya. Bahkan ada yang lebih dari 11 obat yang mereka konsumsi. Ya, itu yang mereka temukan. Nah, kejadian ini ternyata lebih banyak terjadi pada wanita gitu ya, yang didapatkan pasien yang mendapatkan obat lebih dari 11 macam itu ternyata lebih banyak terjadi pada wanita. Itu kan kalau farmakoepidemiologinya ya. Dan kejadiannya itu lebih banyak pada pasien-pasien yang berusia ini sebenarnya sama ya, karena yang usia 80 jumlah respondennya hanya 500. Kalau saya bilang antara usia lebih dari 65 sampai 80 tahun itu adalah usia-usia yang paling banyak mendapatkan obat lebih dari indikasinya atau polifarmasi. Jadi kita lihat seperti itu. Nah, ini adalah salah satu studi ya, contoh studi penggunaan obat. Jadi kita lihat penggunaan obatnya dari segi polifarmasi. Oke, kalau kita lihat lagi ya, ini adalah tren dari penggunaan salah dan penyalahgunaan dari antibiotik di Afrika. Dari tahun 2000 sampai 2015 juga meningkat. Di Cina juga yang tempatnya padat penduduk gitu ya. Ternyata mengalami peningkatan sampai 2015. Bahkan di Brazil juga seperti itu yang padat penduduk. Di Saudi Arabia pun ternyata seperti itu. Jadi nggak hanya di satu negara saja, ternyata di seluruh dunia penggunaan antibiotik itu trennya cenderung meningkat. Nah, menyebabkan apa? Semakin tinggi konsumsi antibiotik, kemungkinan resistensinya meningkat. Kalau kemungkinan resistensinya meningkat, maka hal yang terjadi adalah penggunaan obatnya menjadi tidak rasional. Kalau resisten ya percuma, pasien mendapatkan obat yang itu tidak akan bisa sembuh lagi menggunakan antibiotik yang sama. Dampaknya apa? Nah, dokter-dokter meresepkan obat dengan lini yang paling terakhir, obat antibiotik yang paling kuat. Bahkan di Indonesia tahun 2014 saja di salah satu rumah sakit besar gitu ya, di Jakarta, itu meropenem sebagai antibiotik lini paling terakhir, pilihan terakhir untuk pengobatan, itu sudah ada yang resisten. Bayangkan, meropenem, golongan meropenem aja sudah ada yang resisten. Nah, bagaimana jadinya? Untuk obat-obat antibiotik yang sekelas cefadroxil, amoxilin gitu ya. Bagaimana cara mengobati pasien-pasien tersebut gitu ya kalau meropenem saja sudah resisten. Nah, itulah pentingnya kita untuk melakukan studi penggunaan obat. Setidaknya kita memberikan evaluasi yang diharapkan bisa kita publikasikan dan bisa membantu pemerintah untuk lebih aware lagi terhadap antibiotik gitu ya. Antibiotik awareness gitu itu perlu untuk pemerintah. Oke, nah ini kalau kita lihat di berbagai negara ya hasil dari studi Klein Dekius nggak hanya antibiotik, semua penggunaan obat gitu. Kenapa perlu? Ya, kenapa perlu? Karena ternyata di seluruh dunia itu ya high number of ADR atau adverse drug reaction. Jadi kejadian yang tidak diinginkan dari penggunaan obat itu sekarang jumlahnya semakin meningkat. Itu makanya agar ADR itu tidak terjadi kita perlu melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi kita melakukan bagaimana kebijakan yang perlu kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian adanya tanda-tanda kegagalan dari treatment gitu ya. Tadi misalnya obatnya dia infeksi, udah dikasih obat tapi nggak sembuh-sembuh, kegagalan treatment gitu ya. Tanda perlu dilakukan evaluasi. Kenapa ada kegagalan? Nah, kemudian tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia ternyata terlalu banyak peresepan-peresepan atau obat-obatan digunakan tidak sesuai dengan formularium. Formularium rumah sakit, kemudian standar terapi. Ternyata banyak sekali pengobatan yang tidak merujuk ke sana. Nah, kemudian alasan lainnya adalah penggunaan obat yang harganya tinggi.
ya, high cost medicine gitu ya, yang ternyata itu efektivitasnya tidak lebih bagus dari obat-obat yang lebih murah seperti itu, ya. Kemudian kenapa perlu dievaluasi? Banyaknya obat-obat baru pada kategori terapi yang sama gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan evaluasi, obat manakah yang paling efektif seperti itu. Ya, kenapa perlu dilakukan evaluasi penggunaan obat ya. Jadi kalau kalian mau cari jurnal drug use evaluation istilah yang mereka gunakan ya. Drug use evaluation, DUE singkatannya. Kemudian tujuannya apa sih kita melakukan drug use evaluation itu tadi ya. Jadi tujuannya banyak. Jadi yang pertama adalah kita memastikan bahwa terapi yang diberikan itu sesuai dengan standar penyakitnya gitu ya. Tadi kalau hipertensi sesuai dengan standar hipertensi yang sudah ada secara internasional, kemudian diabetes, standar terapinya juga sudah ada ya. Jadi semua penyakit sudah ada standarnya dan harus kita ikuti. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mempromosikan penggunaan obat yang benar gitu ya. Terapi obat yang benar, yang optimal itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah preventing medication related problems. Jadi mencegah permasalahan yang terkait dengan pengobatan. Tadi banyak ya permasalahan terkait dengan pengobatan sudah kita bahas. Nah, kemudian tujuannya selanjutnya adalah identifying specific medicine use problems. Nah, kita perlu mengidentifikasi apakah ada permasalahan baru, ada permasalahan yang muncul yang perlu dilakukan evaluasi ya. Ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi penggunaan obat rasional. Yang pertama kita lihat ketepatannya gitu ya, ketepatan diagnosisnya benar nggak obat A ini sesuai dengan diagnosis pasien. Kemudian ketepatan indikasi, sesuai nggak sih indikasinya yang diberikan obat ini untuk pasien A, gitu ya. Kemudian ketepatan pemilihan obat, benar nggak obatnya yang dipilih itu yang efektif, gitu ya. Apa obat yang lini pertama misalnya. Kemudian dosisnya benar nggak, gitu ya. Tepat nggak dosisnya. Kemudian cara pemberiannya tepat nggak, oral kah, sublingual kah, gitu, benar nggak. Kemudian durasi pemberiannya, benar nggak sih, gitu ya. Sesuai dengan standarnya nggak 3 kali sehari gitu ya, atau kalau antibiotik dibutuhkan waktu 5 hari gitu ya, apa jangan-jangan cuma dikasih untuk 3 hari gitu. Nah, itu evaluasi yang kita lakukan. Kemudian tempat informasi, kalau tempat informasi kita lihat di apotekernya, ya benar nggak memberikan informasinya, apa saja informasi yang diberikan. Nah, itu adalah salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi penggunaan obat. Ditambah satu lagi, waspada tentang efek samping, ya itu makanya ada kemarin kita belajar meso ya, monitoring efek samping obat. Nah, itu karena perlu kita waspadai. Itu juga bisa kita lakukan sebagai salah satu indikator untuk melakukan evaluasi penggunaan obat rasional. Evidence based, kenapa perlunya evidence based medicine ya? Jadi itulah perlunya. Jadi di dalam studi penggunaan obat itu banyak sekali indikator yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan evaluasi penggunaan obat ya. Ya, Nicodemus, silakan ada yang mau ditanyakan? Jadi begini Bu, mengenai overuse antibiotik ini. Jadi Mm-mm. sepengalaman saya ya Bu, karena saya kan orangnya di kampung ya. Mm. Nah, kalau di kampung itu sendiri, kalau saya pergi ke puskesmas beberapa kali itu kalau orangnya sakit itu selalu di resepnya itu ketika saya lihat itu ada antibiotiknya Bu. Nah, bagaimana peran farmasi di Indonesia ini kan kurang diakui lah Bu, itu fakta nyatanya kan Bu. Nah, bagaimana di peran farmasi di pelosok ini Bu untuk melakukan itu, di mana kita dalam hal tanggung jawab kurang diberikan seperti itu. Sementara di kota-kota besar saya lihat seperti di Medan, farmasinya udah jalan Bu, udah berhak tentunya menolak resep dari dokter, udah ada saya lihat seperti itu. Kalau di kampung itu sendiri Bu, menurut Ibu bagaimana? Iya, jadi balik lagi ke ini ya. Makasih ya Nicodemus, pertanyaannya bagus sekali. Jadi balik lagi ke individunya gitu ya. Jadi ini apoteker kebanyakan mungkin di puskesmas yang sangat pedalaman itu apotekernya belum ada gitu ya. Kebanyakan baru-baru ini aja
rekrutmen apoteker besar-besaran untuk di puskesmas gitu ya. Zaman dahulu itu belum ada apoteker di puskesmas, nggak ada. Yang ada hanya paling bidannya aja atau perawatnya aja, dan mereka itu tidak tahu bagaimana resistensi penggunaan antibiotik, kemudian mekanisme antibiotik itu untuk bekerja seperti apa, kemudian yang gram negatif, kemudian yang spektrum sempit, spektrum luas itu seperti apa, gitu ya. Munculnya resistensi itu bagaimana secara biologisnya gitu. Nah, itu mereka tidak tahu, nggak belajar. Yang belajar itu kita. Makanya kalau kamu mau balik ke desamu nanti, peran kita yang bisa kita berikan sekecil mungkin adalah melakukan penyuluhan. Itulah yang kita lakukan ya di Prodi Farmasi, melakukan penyuluhan. Penyuluhan apa sih yang diperlukan misalnya di desamu, kamu concern terhadap penggunaan antibiotik yang terlalu banyak. Nah, kita berikan informasi, edukasi tidak hanya ke apotekernya, misalnya kalau di sana ada apotekernya. Yang penting adalah kita berikan edukasi itu kepada masyarakatnya, kita berikan penyuluhan, penggunaan antibiotik. Nah, itu sudah banyak dilakukan kalau di kota-kota mungkin sudah banyak dilakukan ya. Mungkin itu yang perlu kita berikan edukasi dulu kepada pasien itu untuk sadar bahwa apa sih antibiotik. Mereka nggak tahu antibiotik itu apa. Jenis obat demam untuk paracetamol bedanya dengan natrium diklofenak atau dengan ibuprofen kan mereka nggak tahu gitu ya. Obat yang golongan keras sama golongan yang obat bebas mereka nggak tahu. Nah, itu yang perlu kita berikan ke mereka. Dalam bentuk apa? Yang paling gampang itu adalah memberikan edukasi kepada mereka tentang apa antibiotik gitu ya. Gimana antibiotik itu bekerja gitu ya. Itu yang penting kali diberitahukan. Nah, kalau misalnya kita beli antibiotik tanpa resep gitu ya, kalau terlalu banyak menggunakan antibiotik, apa yang terjadi pada tubuh? Itu yang harus diberikan kepada masyarakat terlebih dahulu gitu ya. Yang seharusnya apotekernya sudah tahu gitu ya. Nah, selain kepada masyarakat, kita juga perlu, itu kan levelnya lebih tinggi ya, di bagian dinas kesehatan, atau kita misalnya kita kerja di dinas kesehatan nih, memberikan edukasi bagaimana pemberian antibiotik yang baik. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa tadi ya, kita bisa memberikan bantuan, memberikan edukasi penggunaan antibiotik yang benar bagi masyarakat gitu ya. Ikut sertakan apotekernya di sana, ikut sertakan puskesmasnya di sana. Jadi mereka juga bisa aware gitu terhadap penggunaan antibiotik. Kalian munculkan kalau kepada apoteker tuh ya, kepada puskesmas orang-orang yang berpendidikannya lebih tinggi gitu ya. Apa sih tren penggunaan antibiotik sekarang yang terjadi gitu ya? Gitu. Permasalahannya apa? Resistensinya bagaimana? Munculkan angka-angka resistensi cefalosporin ini udah 72% gitu ya. Kenapa? Kalau resistensi bagaimana? Seperti itu. Dampaknya itu yang perlu diberikan ya. Yang paling mudah adalah memberikan edukasi, peran kita ya sebagai tenaga profesional. Memberikan edukasi gitu ya. Memang nggak cukup sekali gitu ya, memberikan sekali aja ya belum tentu masuk gitu ya, berkali-kali diberikannya. Itu kalau kita mau merubah persepsi orang, kalau secara ilmunya itu harus diberikan secara terus-menerus gitu ya, agar pelan-pelan mindset penggunaan sedikit-sedikit antibiotik itu berubah. Seperti itu Nikodemus, apakah menjawab? Ya, kalau kamu belikan edukasi gitu ya kepada masyarakatnya. Kan kita biasanya masuk ke acara PKK, itulah yang kita masukin ya kalau di apoteker ya. Masuk ke acara PKK di kampung, masuk ke acara yasinan di kampung. Nah, itu kita memberikan informasi tentang penggunaan obat. Seperti itu Nikodemus. Ibu, terima kasih banyak. Ya. Nggak sabar ngajak main, oke? Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya tetap dijaga kesehatannya, selalu dalam lindungan Allah. Gitu ya. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, Selamat pagi. sehat selalu, Ibu. Iya, sehat semua ya.